sister, gimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya Gadis menemui para sister semua yang ada di rumah setelah kita libur lama banget nih. Dan saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, oke? Nah, di perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang saat ini sedang hangat diperbincangkan, termasuk saya sebagai orang tua juga mulai deg-degser dan juga khawatir. Yaitu kita akan berbicara tentang kekhawatiran orang tua ketika anak sudah akan mulai bersekolah. Beberapa pendapat dikatakan bahwa sesaat lagi kegiatan sekolah akan segera dimulai. Tapi beberapa orang tua para siswa ini merasa bahwa ini belum aman, belum safe dari pandemi. Harusnya kita tunda dulu sampai pandemi benar-benar selesai, baru anak-anak bisa sekolah. Nah, berhubungan dengan ini, sebelum kita ngobrol sama narasumber kita, saya akan hadirkan sebuah video untuk Anda. Sementara itu, penerapan dibukanya kembali pendidikan di tataran SD atau MI lebih berat dibandingkan SMP, SMA hingga perkuliahan. Di tingkat SD atau MI, ada ketakutan tersendiri bagi orang tua siswa untuk melepas anaknya bersekolah. Namun untuk menyambut new normal dalam dunia pendidikan, dirasa ada tantangan baru dalam dunia pendidikan. Ketika pandemi melanda dan ditutupnya aktivitas pendidikan diikuti oleh keresahan orang tua, lantaran harus membagi peran sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik. Terlebih belum lagi memikirkan perekonomian yang kian terdampak. Untuk membagi peran orang tua tersebut, dibukanya kembali dunia pendidikan dalam new normal akan siap dilaksanakan dan juga memastikan keamanan pada anak didik, khususnya dalam penerapan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, dibukanya aktivitas pendidikan juga secara langsung memotong aktivitas anak-anak yang kini mulai keranjingan bermain gadget di rumah. Kalau kami pribadi, menyikapi new normal ini bisa menjadi sebuah tantangan baru bagi dunia pendidikan. Jadi ketika pandemi ini, wali murid susah karena mereka harus menjadi orang tua dan menjadi guru pada anak-anaknya. Sedangkan kemampuan mereka terbatas, apalagi kalau mereka yang berada di ekonomi menengah ke bawah. Mereka harus memikirkan pekerjaan mereka dan mereka harus memikirkan bagaimana membantu anak-anak belajar di rumah. Nah, dari dua hal yang berbeda tadi, kami dari pihak sekolah harus bisa balance, harus bisa imbang. Jadi kalau new normal ini dilaksanakan, kami juga menyambut dengan baik. Jadi menyambut baik dengan tetap kami memperhatikan protokoler COVID untuk keamanan anak-anak. Intinya pihak sekolah bisa menerima dua-duanya. Jadi new normal kami terima dengan baik. Belajar di rumah pun kami siapkan untuk segala sesuatunya begitu. Umi Sarofa menambahkan, selain penerapan protokol kesehatan, tentunya pihak sekolah akan melakukan pemotongan jam belajar dan juga shift belajar antar siswa, serta meniadakan jam istirahat dengan mengganti aktivitas di dalam kelas. Nah, itu dia dari videonya. Sekarang sisters, kita akan langsung ngobrol aja sama narasumber kita yang juga seorang wali murid atau orang tua yang merasakan keresahan itu. Langsung saya sapa sore hari ini. Halo Ci Arni. Ya, halo. Apa kabar Cece? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Oke, Ce, ini kan anak-anak udah sekitar 3 bulan di rumah aja. Kemudian pembelajarannya via online. Nah, selama 3 bulan ini kalau Ce Arni boleh share sama sisters yang ada di rumah, gimana menurut Ce Arni ini belajar secara online selama 3 bulan ini? Selama ini untuk pembelajaran di rumah ini menurut saya sih ya kurang efektif ya. Cuman kan karena terpaksa. Karena kan biasanya anak-anak kalau di rumah ini kurang tertib. Betul. Jadi nggak sama seperti kayak di sekolah. Dia di rumah. Lagi kalau misalnya ada yang jamnya nggak dibatasi, misalkan ada sebagian sekolah yang nggak tertib seperti misalnya ini ada tugas harus mengerjakan jam segini harus selesai gitu kan. Ada juga yang bebas gitu loh. Yang bebas kan pokoknya sampai malam. Nah, jadi anak-anak ini kadang kurang tertibnya, nanti aja nggak apa-apa, masih belum waktunya selesai, belum dikejar jamnya gitu kan. Ini kalau boleh sharing sama kita lebih santai ya. Kalau boleh sharing sama kita, anaknya 2 ya, Ce ya? Iya. Yang sekolah? Masih belum sekolah, masih 2 tahun. Jadi cuma 1 yang sekolah. Nah, untuk anak yang sudah bersekolah, oh gitu, oke.
cowok. Oke. Selama 3 bulan ini selain via video call, metode pembelajaran apa lagi yang diterapkan sama sekolah anaknya Cik Arni? Pakai link dikirim ke WA. Jadi kalau di sekolahnya anak saya ini kebetulan nggak ada pakai Zoom gitu loh. Jadi dia nggak tertib anaknya jadinya. Iya. Oke. Kalau yang langsung online via Zoom gini kan harus hadir jam segini dia harus hadir kan. Ya. Nah, jadi dia nggak bisa telat kalau via Zoom gini. Jadi misalnya dari sekolahnya besok ada tugas online, kita via Zoom jam ini anak tertib harus hadir. Di sekolahan putri saya ini nggak gitu. Jadi makanya anaknya ini agak meremehkan. Oke, nah tadi kan Cik Arni juga cerita sama kita kalau dikasih tugas gitu kan anak-anaknya ini semuanya pada nggak tertib karena ngerasa bahwa masih nanti gitu kan. Nah selain kendala itu, kendala apa yang ditemuin ketika anak-anak belajar dari rumah? Kalau di rumah ini saya nggak enaknya itu kan harus rajin-rajin buka WA grup. Kalau nggak rajin nanti bisa ketinggalan beritanya. Jadi mamanya ikutan nimbrung ya? Iya, kita harus rajin-rajin buka karena untuk share tugas-tugas kan dikirim via WA. Oke, nah selain tantangannya tadi harus Nah selain itu tantangannya apa? Yang perlu disiapin orang tua? Cik Arni sendiri pengalamannya setelah 3 bulan ini apa yang perlu disiapin? Selain satu ya, harus lagi lebih ngomel lagi, ayo belajar yang rajin. Terus apa lagi yang perlu disiapin? Ya ini sih ya, kita harus panjang sabar ya. Gak boleh emosi. Apalagi selama ini kan biasanya saya ini kan ngurusi yang si kecil, jadi si kakaknya ini les gitu loh. Jadi untuk dia mau ulangan itu udah les di tempat bimbelnya itu gitu loh. Sekarang kan les juga Sekarang jadinya tugasnya bukan double ya, triple ya. Ngurus si kecil gitu kan? Iya, jadi harus ngurusin rumah ya, nyiapin papanya kerja, sarapan apa nanti setelah makanya waktu dia ngerjain tugas ini kan selalu di atas jam 9 karena saya nunggu selesai semua, apalagi kan musim gini gak ada mbak kan, kayaknya pulang sebelum waktu ada awal-awal corona itu. Iya. Jadi ini tugasnya Cik Arni jadi triple, ya kan? Ngurusin rumah, ngurusin si kecil, ngajarin kakaknya belajar, ngurusin papanya yang mau kerja. Wow, jadinya ibu luar biasa ya, jadi punya banyak tugas di rumah. Setelah jam 9 baru bisa kan, suami saya sekarang musim gini kan kerjanya agak siangan jam 9, biasanya kan jam 8. Nah setelah jam 9 baru dia bangunin, ayo bangun sekarang ada tugas ini. Itu dia mandi dulu baru dia standby di depan laptop. Jadi di depan dia kan harus difoto. Benar. Oke, Cik Arni ini Oke, Cik Arni ini kayaknya saya sudah dapat di segmen yang satu ini, di segmen pertama ini para sisters ya. Jadi Cik Arni ini sebagai orang tua banyak banget yang dipersiapkan selama 3 bulan anak-anak belajar di rumah. Selain mempersiapkan anak-anak kita sendiri, sebagai orang tua mentalnya juga harus lebih kuat karena pastinya sudah nggak ada bantuan, alias mbak tuh pasti udah dipulangin ya kan. Kemudian harus ngurusin rumah, jagain anak-anak, ngajarin anak-anak belajar. Belum lagi kalau misalnya ada tugas-tugas tambahan nih, kayak contohnya anak harus bikin prakarya apa segala macam. Ini yang mengingatkan bukan lagi gurunya tapi orang tuanya. Nah, ini dia ribetnya ketika anak belajar di rumah selama 3 bulan. Nanti kita akan ngobrol lagi keseruannya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Issue Reality.